Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Auto 354. Teman-teman, di video kali ini saya akan membuat video tips cara untuk mengecek apakah kopling sudah harus dilakukan penggantian. Nah, teman-teman, ini untuk transmisi manual ya. Jadi untuk bertransmisi manual, itu bukan kopling, kampas kopling untuk transmisi matic, tapi ini kopling untuk transmisi manual. Dan sebelum ke videonya, seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian. Nah, sebelum ke video cara pengecekan apakah kampas kopling sudah harus dilakukan penggantian, saya akan menyampaikan dulu beberapa hal yang menyebabkan kampas kopling cepat aus atau cepat habis gitu ya guys ya. Oke, yang pertama, biasanya keseringan dari kita itu pada saat membawa mobil atau menjalankan mobil, kaki kita itu seringkali berada di atas pedal kopling seperti ini. Jadi kondisi mobil jalan, tapi kaki kita berada di atas pedal kopling seperti ini. Nah, ini otomatis akan menyebabkan kampas kopling cepat aus karena adanya gesekan kampas kopling dengan flywheel ya. Seperti ini, sedikit banyaknya pasti akan mempengaruhi si kampas kopling. Nah, untuk itu ketika mobil jalan, sebaiknya kaki kita diletakkan di footrest atau pedal kopling ini kita lepas saja seperti ini. Mungkin teman-teman tanpa menyadari sering melakukan hal seperti itu ya guys ya. Jadi pada saat membawa mobil, kakinya berada di atas pedal kopling. Kemudian yang kedua, sering melakukan setengah kopling seperti ini. Artinya kopling ini tidak dilepas penuh. Ini biasanya untuk teman-teman yang baru belajar mengemudi ya, belajar membawa mobil tuh biasanya kan masih takut-takut, masih grogi, sehingga ini kopling kadang sering setengah seperti ini. Nah, ini pernah terjadi pengalaman, ada seorang customer itu mobilnya Sigra masih baru ya, masih baru, tetapi kilometer masih 10.000, belum nyampe juga 10.000, tetapi kampas koplingnya sudah habis. Nah, ternyata setelah saya tanya-tanya, itu sering gantung kopling atau kopling setengah seperti ini. Biasa maklum ya, kalau biasa kita belajar mengemudi kan belum berani posisi kencang, masih pelan-pelan, dan sering kopling digantung seperti ini. Nah, ini akan menyebabkan gesekan di kampas koplingnya. Kemudian juga ini akan menyebabkan si kampas kopling jadi cepat aus dan cepat berat ya guys ya. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga. Nah, pada saat kita awal jalan ya, awal masukkan gigi, terus kita kita injak kopling ya, kita injak kopling, terus kita masukkan pedal gigi seperti ini, satu, kita masukkan ke posisi satu. Ini seringkali kita blayer atau kita gas-gas seperti ini, wung itu ya, kita gas-gas seperti itu. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab si kampas kopling cepat aus. Kemudian ada yang seperti itu ya, kayak kita untuk balapan gitu ya, mungkin ya, untuk ngetes drive, mungkin ngetes akselerasi, kita masukkan gigi masukkan satu, terus kita tarik handbrake gitu kan, terus kita gas, kita main-mainkan kompas koplingnya, ini kita main-mainkan kampas koplingnya, terus kita gas seperti ini. Kita mau jalan tapi nggak jalan seperti itu ya, digas-gas karena
posisinya masih ditarik handbrake juga. Nah itu juga menyebabkan si kampas kopling cepat aus. Kemudian yang selanjutnya ya teman-teman ya, ketika kita untuk masukkan sering menggeber atau memblayer-blayer si mesin, itu juga kurang bagus, bisa menyebabkan si kampas kopling juga cepat aus. Nah selanjutnya setelah kita sudah tahu ya beberapa hal yang menyebabkan si kampas kopling tadi cepat aus, nah sekarang bagaimana cara mengecek kopling, apakah benar ini sudah harus dilakukan penggantian. Jadi yang pertama itu si kopling pada saat kita pijak terus kita masukkan gigi ya, nah itu kita lepas pelan seperti ini, tetapi lama dia nyantol dia, lama dia jalannya sih, ataupun ketika dia jalan itu udah kita lepas penuh gitu, kita bantu gas itu powernya hilang, itu jalannya itu lambat, atau mesinnya itu menderung. Jadi ini posisinya sudah kita masukkan, tapi pada saat kita pijak gas seperti ini, mesinnya hanya meraung, dan mobil tidak jalan seperti biasanya. Kemudian yang kedua, si pedal kopling ini terasa berat. Jadi pedal kopling ini terasa berat sekali, apalagi yang masih belum hidrolik itu sangat berat sekali, untuk pada saat kita injak, dan kita kesulitan untuk memasukkan gigi transmisi, permainan transmisi kita kesulitan, agak seperti nyangkut seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya guys, tadi sudah saya sampaikan, ini pedal koplingnya, free play-nya itu udah nggak ada, udah tinggi. Jadi pedal koplingnya sudah terlalu tinggi, sehingga ya pada saat kita masukkan pijak kopling, masukkan gigi, kita bantu gas, itu mobilnya jalannya pelan sekali, atau RPM-nya di 3000, kilometernya nggak sesuai dengan kecepatannya. Nah itu, kemudian teman-teman udah saya sampaikan tadi ya, udah berat, terus ada bunyi satu lagi. Jadi kalau teman-teman pijak kopling untuk udah pijak kopling udah bunyi, udah, karena itu dia kering ya, udah haus juga di bagian release bearingnya. Nah itu juga sudah dilakukan penggantian. Nah jadi setelah sudah saya sampaikan tadi beberapa hal yang menyebabkan kampas kopling cepat aus, dan cara mengecek juga apakah kopling ini sudah harus dilakukan penggantian. Ketika kita sudah tahu, dan ketika kita dibawa ke bengkel gitu kan, disarankan untuk ganti kopling, memang benar kondisi kopling sudah layak untuk dilakukan penggantian. Nah teman-teman, ini sebagai penekanan dari saya, ini pengalaman saya pribadi ya, sebagai seorang mekanik, dan ini saya sampaikan kepada teman-teman hal-hal yang menyebabkan kampas kopling cepat aus, dan bagaimana cara untuk mengecek apakah benar ini kopling sudah layak untuk dilakukan penggantian. Oke teman-teman, sekian dulu informasinya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, share, and comment. Oke guys, see you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.